Selamat datang di kanal Mitologi. Di episode kali ini, kita akan membahas kisah epik Dewa Osiris, dewa kematian, kebangkitan, dan keadilan dalam mitologi Mesir kuno. Kisah Osiris adalah salah satu mitos paling berpengaruh yang membentuk kepercayaan dan budaya Mesir selama ribuan tahun. Dari pengkhianatan saudaranya sendiri hingga kebangkitannya sebagai penguasa dunia bawah, perjalanan Osiris penuh dengan drama, keajaiban, dan makna mendalam. Mari kita telusuri bab demi bab kisah luar biasa ini. Osiris merupakan salah satu dewa utama dalam mitologi Mesir kuno yang dikenal sebagai dewa kematian, kebangkitan, dan penguasa dunia bawah. Ia lahir sebagai putra dari Geb, dewa bumi, dan Nat, dewi langit. Osiris memiliki saudara-saudari yang juga penting dalam mitologi, yaitu Isis, Set, dan Nephthys. Keluarga ini membentuk inti panteon Mesir yang sangat berpengaruh dalam kehidupan religius dan budaya masyarakat Mesir kuno. Osiris dikenal sebagai raja yang bijaksana dan adil, yang membawa kemakmuran dan kedamaian ke Mesir selama masa pemerintahannya. Ia menikahi Isis, saudara perempuannya yang juga dewi sihir dan kibuan. Pasangan ini menjadi simbol kesuburan, cinta, dan kehidupan yang terus berlanjut. Bersama-sama, mereka mengajarkan manusia tentang pertanian, hukum, dan tata cara beribadah yang membuat masyarakat Mesir hidup dalam keteraturan. Sebagai raja dan dewa, Osiris sangat dihormati karena perannya dalam menciptakan peradaban dan mengatur alam. Ia dianggap sebagai pelindung rakyat dan pembawa kesejahteraan. Namun, tidak semua anggota keluarganya menyukai kedudukannya. Set, saudara Osiris yang mewakili kekacauan dan badai, merasa iri dan ingin merebut tahta dari Osiris. Ketegangan antara Osiris dan Set menjadi awal dari konflik besar yang mengubah nasib Mesir dan para dewa. Set mulai merencanakan pengkhianatan licik untuk menggulingkan Osiris dan merebut kekuasaan. Konflik ini tidak hanya memengaruhi dunia para dewa, tetapi juga menjadi simbol pertarungan antara keteraturan dan kekacauan dalam mitologi Mesir. Kisah Osiris dan keluarganya menjadi fondasi penting dalam mitologi Mesir, menggambarkan tema kekuasaan, pengkhianatan, cinta, dan harapan akan kebangkitan yang abadi. Cerita ini terus diwariskan dan menjadi inti dari kepercayaan akan kehidupan setelah kematian di Mesir kuno. Setelah diangkat menjadi Raja Mesir, Osiris membawa perubahan besar bagi masyarakatnya. Ia memperkenalkan sistem pertanian yang teratur, mengajarkan rakyat bagaimana bercocok tanam dan mengelola irigasi sungai Nil. Dengan bimbingan Osiris, Mesir mengalami masa kemakmuran yang luar biasa, di mana hasil panen melimpah dan kehidupan rakyat menjadi lebih sejahtera. Osiris juga dikenal sebagai penguasa yang adil dan bijaksana. Ia menetapkan hukum yang menegakkan keadilan dan keseimbangan, yang kemudian dikenal dengan prinsip Ma'at. Ma'at bukan hanya konsep hukum, tetapi juga prinsip kosmis yang menjaga keteraturan alam dan masyarakat. Di bawah pemerintahan Osiris, rakyat hidup dalam kedamaian dan keteraturan yang harmonis. Isis, sebagai ratu dan pendamping setia, berperan penting dalam mendukung pemerintahannya. Bersama Osiris, Isis melakukan ritual keagamaan dan menjaga hubungan antara manusia dan para dewa. Pasangan ini menjadi simbol kesuburan dan kehidupan yang terus berlanjut, memberikan harapan dan keberkahan bagi rakyat Mesir. Namun, di balik kedamaian dan kemakmuran itu, Set mulai merasakan kecemburuan dan ketidakpuasan. Ia merasa bahwa kekuasaan Osiris terlalu besar dan mengancam posisinya. Set mulai merancang rencana jahat untuk menggulingkan Osiris dan merebut tahta yang sah. Pemerintahan Osiris menjadi masa keemasan yang dikenang sebagai zaman keadilan dan kemakmuran. Namun, bayang-bayang pengkhianatan Set mulai menggelayuti kerajaan, menandai awal dari tragedi yang akan mengguncang dunia para dewa dan manusia. Setelah bertahun-tahun melihat kejayaan dan kecintaan rakyat pada Osiris, Set semakin dipenuhi rasa iri dan dendam. Ia merasa terpinggirkan dan yakin bahwa dirinya lebih layak memimpin Mesir. Dalam benaknya, hanya ada satu cara untuk merebut tahta, menyingkirkan Osiris secara permanen. Set mulai menyusun rencana jahat yang akan mengubah sejarah Mesir dan para dewa selamanya. Set membuat sebuah peti mati yang sangat indah dan mahal, dihiasi permata dan ukiran rumit, namun dengan ukuran yang hanya pas untuk tubuh Osiris. Ia kemudian mengadakan pesta besar dan mengundang Osiris, para bangsawan, serta dewa-dewa lain.
Dalam pesta tersebut, Set dengan licik mengumumkan bahwa siapapun yang muat sempurna di dalam peti itu akan mendapatkannya sebagai hadiah. Satu persatu tamu mencoba masuk, tetapi hanya Osiris yang benar-benar muat di dalamnya. Begitu Osiris berbaring di dalam peti, Set dan para pengikutnya segera menutup dan mengunci peti itu rapat-rapat. Mereka memaku dan menyegel peti tersebut, memastikan Osiris tidak bisa melarikan diri. Dengan penuh kemenangan, Set dan pengikutnya mengangkat peti itu dan membuangnya ke sungai Nil. Peti itu hanyut terbawa arus, menjauh dari Mesir, meninggalkan Isis dan rakyat dalam duka mendalam. Tindakan Set ini bukan hanya pengkhianatan terhadap saudara kandungnya, tetapi juga simbol kekacauan yang mengancam keteraturan dan keadilan yang telah dibangun Osiris. Rakyat Mesir sangat terpukul, dan Isis, istri Osiris, dilanda kesedihan yang mendalam. Namun, tragedi ini justru menjadi awal dari perjalanan epik Isis yang penuh pengorbanan dan sihir demi menyelamatkan suaminya. Kisah pengkhianatan Set terhadap Osiris menjadi inti dari mitos Mesir kuno, menggambarkan konflik abadi antara keteraturan, Ma'at dan kekacauan, Isfet. Peristiwa ini juga menjadi dasar bagi kepercayaan Mesir tentang kematian, kebangkitan, dan pentingnya kesetiaan serta cinta dalam menghadapi pengkhianatan dan kejahatan. Setelah Osiris dibuang ke sungai Nil, Isis, istrinya yang setia, dilanda kesedihan mendalam. Ia tidak tinggal diam. Dengan tekad dan cinta yang luar biasa, Isis memulai perjalanan panjang untuk menemukan dan menyelamatkan suaminya. Ia menelusuri tepian sungai, melintasi rawa-rawa, dan bertanya pada setiap makhluk yang ia temui. Kisah pencarian Isis menjadi simbol kekuatan cinta dan pengorbanan, serta keteguhan hati seorang istri dalam menghadapi tragedi. Dalam perjalanannya, Isis dibantu oleh saudari kembarnya, Nephthys, yang juga berduka atas nasib Osiris. Bersama-sama, mereka menggunakan sihir dan kecerdasan untuk menelusuri jejak peti mati Osiris. Pencarian ini tidak mudah, karena Set berusaha menghalangi mereka dengan berbagai rintangan dan tipu daya. Namun, kekuatan magis dan tekad Isis tidak pernah surut, bahkan saat harapan hampir pupus. Setelah berhari-hari mencari, Isis akhirnya menemukan peti berisi tubuh Osiris di sebuah negeri asing, di bawah pohon besar yang tumbuh di sekitar peti tersebut. Dengan penuh kehati-hatian, Isis membawa pulang peti itu ke Mesir, berharap bisa membangkitkan Osiris dengan kekuatan sihirnya. Namun, Set yang mengetahui keberhasilan Isis menjadi semakin kejam dan bertekad untuk menghancurkan Osiris sepenuhnya. Set kemudian mencuri peti itu, membuka dan memotong tubuh Osiris menjadi 14 bagian, lalu menyebarkannya ke seluruh penjuru Mesir. Tindakan ini dimaksudkan agar Isis tidak pernah bisa menyatukan tubuh Osiris dan mencegah kebangkitannya. Namun, Isis tidak menyerah. Bersama Nephthys, ia kembali melakukan perjalanan, mengumpulkan satu persatu potongan tubuh suaminya dengan penuh duka dan cinta. Kisah pencarian dan pengorbanan Isis tidak hanya menjadi inti dari mitologi Osiris, tetapi juga menginspirasi ritual pemakaman dan kepercayaan Mesir kuno tentang kehidupan setelah kematian. Pengabdian dan sihir Isis menjadikannya salah satu dewi paling dihormati. Sementara kisah ini terus diwariskan sebagai teladan cinta abadi dan harapan yang tak pernah padam. Setelah melalui perjalanan panjang dan penuh pengorbanan, Isis dan Nephthys akhirnya berhasil mengumpulkan ke-14 potongan tubuh Osiris yang tersebar di seluruh Mesir. Mereka dibantu oleh Anubis, dewa pembalseman, dan Sat, dewa kebijaksanaan serta sihir. Dengan kekuatan sihir dan ritual kuno, mereka menyatukan kembali tubuh Osiris dan membalsemnya, menjadikannya mumi pertama dalam sejarah Mesir kuno. Proses ini menjadi dasar praktik pembalseman dan ritual pemakaman bangsa Mesir yang bertujuan menjaga keutuhan jasad setelah kematian. Setelah tubuh Osiris kembali utuh, Isis menggunakan sihir tertingginya untuk menghidupkan suaminya. Dalam beberapa versi kisah, Isis berubah menjadi burung dan mengepakkan sayapnya di atas tubuh Osiris, meniupkan napas kehidupan dan membuahi dirinya sendiri. Dari persatuan magis ini, Isis kemudian mengandung Horus, sang pewaris sah tahta Mesir. Kebangkitan Osiris memang hanya sementara, namun cukup untuk memastikan kelahiran generasi penerus yang akan membawa harapan baru bagi Mesir. Osiris tidak kembali ke dunia sebagai raja manusia, melainkan naik menjadi penguasa dunia bawah. Duat. Ia menjadi hakim agung yang menilai jiwa-jiwa orang mati,
menentukan siapa yang layak mendapatkan kehidupan abadi. Osiris kini menjadi simbol kebangkitan, keadilan, dan siklus abadi kehidupan, kematian, serta kelahiran kembali. Perannya sebagai dewa dunia bawah sangat penting dalam kepercayaan Mesir kuno tentang kehidupan setelah kematian. Kisah kebangkitan Osiris juga menjadi cikal bakal berbagai ritual pemakaman dan festival keagamaan di Mesir. Praktik-praktik seperti pembalseman, penempatan mumi dalam sarkofagus, dan upacara kebangkitan Osiris di kuil-kuil besar, semuanya berakar dari mitos ini. Bahkan, beberapa artefak pemakaman Firaun, seperti yang ditemukan di makam Tutankhamun, diyakini terkait langsung dengan ritual kebangkitan Osiris yang menjamin kehidupan abadi bagi penguasa yang telah wafat. Kebangkitan Osiris bukan hanya kemenangan atas kematian, tetapi juga simbol kemenangan cinta, kesetiaan, dan keteraturan atas kekacauan. Melalui pengorbanan dan sihir Isis, serta bantuan para dewa, Osiris menjadi lambang harapan abadi bagi rakyat Mesir kuno. Kisah ini mengajarkan bahwa dari kehancuran dan duka, selalu ada peluang untuk kelahiran baru dan pembaruan kehidupan. Setelah kebangkitan Osiris di dunia bawah, Isis hidup dalam persembunyian dan merawat putranya, Horus, hasil persatuannya dengan Osiris. Horus sejak kecil telah menjadi simbol harapan bagi rakyat Mesir, karena diyakini akan menjadi pewaris tahta yang direbut Set. Isis membesarkan Horus di tempat terpencil, melindunginya dari ancaman Set yang terus berusaha menghabisi keturunan Osiris demi mempertahankan kekuasaannya. Horus tumbuh menjadi pemuda yang gagah, cerdas, dan penuh semangat juang. Ia dididik oleh Isis dan Nephthys dalam ilmu sihir, kebijaksanaan, serta strategi perang. Horus juga mewarisi sifat kepemimpinan dan keadilan dari ayahnya, Osiris. Dalam mitologi Mesir, Horus sering digambarkan sebagai pria berkepala elang, melambangkan kekuatan, perlindungan, dan penglihatan tajam. Seiring berjalannya waktu, Horus mulai dikenal sebagai dewa pelindung Mesir dan simbol kekuasaan raja. Para Firaun Mesir bahkan mengidentifikasi diri mereka sebagai perwujudan Horus di dunia, menegaskan legitimasi dan otoritas mereka di mata rakyat. Horus juga dianggap sebagai dewa langit, matahari, dan penyembuhan, sehingga namanya sangat dihormati di seluruh Mesir. Horus menyadari tugas besarnya untuk menuntut balas atas kematian ayahnya dan mengembalikan keadilan di Mesir. Ia mempersiapkan diri untuk menghadapi Set, tidak hanya demi membalas dendam, tetapi juga untuk memulihkan keteraturan dan keseimbangan Maat yang telah dirusak oleh kekacauan Set. Kisah Horus bukan hanya tentang pertarungan fisik, melainkan juga perjuangan moral dan spiritual untuk menegakkan kebenaran. Keberadaan Horus sebagai pewaris tahta Osiris menjadi simbol harapan dan kebangkitan bagi seluruh rakyat Mesir. Ia tidak hanya mewakili kekuatan dan perlindungan, tetapi juga keadilan dan harapan baru setelah masa-masa kelam. Kisah Horus mengajarkan bahwa kebenaran, keberanian, dan kesetiaan akan selalu menemukan jalannya, bahkan di tengah kekacauan dan keputusasaan. Setelah dewasa, Horus akhirnya menantang Set untuk merebut kembali tahta Mesir yang telah direbut secara licik dari ayahnya, Osiris. Pertarungan antara Horus dan Set menjadi salah satu kisah paling terkenal dan dramatis dalam mitologi Mesir kuno. Konflik ini bukan sekadar duel fisik, melainkan juga rangkaian ujian, kontes kecerdikan, dan persidangan di hadapan para dewa. Horus dan Set bersaing dalam berbagai bentuk, mulai dari adu kekuatan, balap perahu, hingga berubah menjadi hewan-hewan sakral seperti kuda Nil untuk membuktikan siapa yang paling layak menjadi penguasa Mesir. Pertarungan mereka berlangsung sangat lama, bahkan dalam beberapa versi dikisahkan mencapai 80 tahun. Selama konflik ini, para dewa lain seperti Isis, Sat, dan Ra turut terlibat sebagai penengah atau pendukung. Isis, ibu Horus, beberapa kali menggunakan sihir dan kecerdikannya untuk membantu putranya, meski terkadang tindakannya justru menimbulkan masalah baru. Sidang di hadapan Enit, kelompok dewa utama Mesir, menjadi forum penting untuk memutuskan siapa pewaris tahta Mesir. Dalam salah satu episode penting, Set melukai Horus dengan kejam dan berhasil merusak atau mencuri salah satu matanya. Mata Horus yang hilang ini kemudian menjadi simbol penting dalam budaya Mesir, melambangkan perlindungan, penyembuhan, dan kekuatan ilahi. Namun, Sat, dewa kebijaksanaan,
berhasil memulihkan mata Horus sehingga ia dapat kembali bertarung. Di sisi lain, Horus juga membalas dengan melukai Set. Bahkan dalam beberapa versi, Horus memotong testis Set sebagai balasan atas kekejaman pamannya. Konflik mereka juga melibatkan intrik dan siasat, termasuk episode di mana Set berusaha mempermalukan Horus secara magis dan seksual. Namun Isis dan Sat berhasil membalikkan keadaan dengan kecerdikan mereka. Semua episode ini memperlihatkan bahwa pertarungan antara Horus dan Set bukan hanya soal fisik, tetapi juga pertarungan moral, kecerdikan, dan kekuatan sihir yang luar biasa. Akhirnya, setelah serangkaian ujian, kontes, dan sidang yang panjang, para dewa memutuskan bahwa Horus adalah pewaris sah tahta Mesir. Kemenangan Horus menandai kembalinya keteraturan, ma'at, dan keadilan setelah masa kekacauan di bawah kekuasaan Set. Kisah ini menjadi simbol abadi kemenangan kebaikan atas kejahatan, serta pentingnya keadilan dan legitimasi dalam pemerintahan Mesir kuno. Setelah pertarungan panjang antara Horus dan Set, Osiris tetap menjalankan perannya sebagai penguasa dunia bawah, Duat. Ia duduk di singgasana agung, dikelilingi oleh dewa-dewa seperti Anubis, Sat, dan Ma'at, mengadili jiwa-jiwa yang datang kepadanya. Dalam pengadilan ini, hati setiap arwah ditimbang dengan bulu Ma'at, simbol kebenaran dan keadilan. Mereka yang hatinya ringan dan bersih akan diterima di kehidupan abadi bersama Osiris, sedangkan yang penuh dosa akan dihukum dan tidak pernah mencapai kedamaian. Sebagai raja dunia bawah, Osiris menjadi simbol keadilan dan harapan bagi seluruh rakyat Mesir. Ia tidak hanya mengatur nasib jiwa-jiwa yang telah meninggal, tetapi juga menjaga keseimbangan antara dunia orang hidup dan dunia kematian. Peran Osiris sangat penting dalam kepercayaan Mesir kuno, karena ia menjamin bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru menuju kehidupan abadi. Upacara pemakaman, pembalseman, dan berbagai ritual keagamaan Mesir semuanya didasarkan pada mitos Osiris dan keyakinan akan pengadilan di dunia bawah. Kultus Osiris berkembang pesat di seluruh Mesir, dengan pusat pemujaan utama di Abydos. Festival-festival besar diadakan untuk menghormatinya, menampilkan drama ritual yang mengisahkan kematian, kebangkitan, dan pengadilan Osiris. Rakyat Mesir dari segala lapisan masyarakat berharap dapat diterima di hadapan Osiris setelah kematian, sehingga mereka berusaha hidup sesuai prinsip mat kebenaran, keadilan, dan keteraturan. Dalam seni dan arsitektur, Osiris digambarkan sebagai mumi berwajah hijau, mengenakan mahkota Atef, tongkat, dan cambuk sebagai lambang kekuasaan dan keabadian. Warisan Osiris tidak hanya terbatas pada dunia bawah. Ia juga diasosiasikan dengan siklus alam, khususnya banjir tahunan Sungai Nil yang membawa kesuburan dan kehidupan baru bagi Mesir. Air Sungai Nil dianggap sebagai air mata Isis atau cairan tubuh Osiris yang tersebar di bumi, membawa harapan dan kelahiran kembali setiap tahun. Dengan demikian, Osiris menjadi lambang siklus abadi kehidupan, kematian, dan kebangkitan yang terus berulang dalam budaya Mesir kuno. Peran Osiris sebagai penguasa dunia bawah dan simbol kebangkitan telah membentuk fondasi kepercayaan Mesir tentang kehidupan setelah kematian. Ia menjadi inspirasi bagi ritual, seni, dan nilai-nilai masyarakat Mesir selama ribuan tahun. Hingga kini, kisah dan warisan Osiris tetap hidup sebagai salah satu mitos paling abadi dan berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Setiap tahun, masyarakat Mesir kuno menyelenggarakan festival besar untuk menghormati Osiris, dewa kematian, kebangkitan, dan penguasa dunia bawah. Festival ini biasanya diadakan di kota Abydos, pusat utama pemujaan Osiris, dan melibatkan ribuan orang dari berbagai penjuru negeri. Prosesi ritual, drama keagamaan, dan pertunjukan seni yang menggambarkan kisah kematian, pencarian, serta kebangkitan Osiris menjadi inti dari perayaan ini. Melalui festival ini, rakyat Mesir mengenang penderitaan, pengorbanan, dan kebangkitan Osiris sebagai simbol harapan dan kehidupan abadi. Selama festival, para pendeta dan masyarakat melakukan ritual penanaman benih gandum dalam peti kecil yang melambangkan tubuh Osiris. Ketika benih tumbuh, hal itu dianggap sebagai lambang kebangkitan Osiris dan siklus kesuburan yang membawa kemakmuran bagi Mesir.
Praktik ini menegaskan hubungan erat antara mitos Osiris dan siklus pertanian, terutama banjir Sungai Nil yang dianggap sebagai manifestasi kekuatan ilahi Osiris dalam menghidupkan kembali tanah Mesir. Dengan demikian, Osiris tidak hanya dipuja sebagai dewa dunia bawah, tetapi juga sebagai pelindung kesuburan dan kehidupan. Festival Osiris juga menjadi ajang refleksi spiritual bagi masyarakat Mesir. Mereka percaya bahwa dengan mengikuti ritual dan meneladani ketabahan Isis serta kebangkitan Osiris, jiwa mereka akan diterima di dunia bawah dan memperoleh kehidupan abadi. Kisah Osiris memberikan inspirasi moral tentang pentingnya keadilan, pengorbanan, dan harapan di tengah penderitaan. Nilai-nilai ini kemudian diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Mesir, baik dalam hubungan sosial, ritual pemakaman, maupun sistem hukum dan pemerintahan. Selain aspek agamaan, Festival Osiris memperkuat identitas budaya dan persatuan masyarakat Mesir kuno. Perayaan ini menjadi momen penting untuk mempererat solidaritas, memperkuat keyakinan, dan mewariskan kisah Osiris kepada generasi berikutnya. Bahkan, pengaruh festival dan mitos Osiris masih terasa hingga kini, tercermin dalam seni, arsitektur, serta tradisi masyarakat Mesir modern yang tetap menghormati warisan leluhur mereka. Dengan festival dan kisahnya yang abadi, Osiris membuktikan diri sebagai salah satu dewa paling penting dan berpengaruh dalam sejarah Mesir kuno. Ia tidak hanya mengajarkan tentang kematian dan kebangkitan, tetapi juga tentang kekuatan cinta, pengorbanan, dan harapan yang menuntun manusia menuju kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Kisah Osiris tidak hanya menjadi inti dari mitologi Mesir kuno, tetapi juga membawa pesan universal yang melampaui zaman dan budaya. Osiris melambangkan siklus kehidupan, kematian, dan kebangkitan yang tercermin dalam pergantian musim dan siklus pertanian Mesir, terutama banjir Sungai Nil yang membawa kesuburan setiap tahun. Masyarakat Mesir percaya bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan menuju kehidupan abadi, sebuah konsep yang menjadikan Osiris sebagai simbol harapan dan pembaruan. Nilai-nilai yang terkandung dalam kisah Osiris, seperti keadilan, pengorbanan, cinta, dan kesetiaan, menjadi teladan bagi masyarakat Mesir kuno dan diwariskan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Ritual pemakaman, pembalseman, dan pengadilan jiwa di dunia bawah semuanya terinspirasi dari mitos Osiris. Dalam seni dan arsitektur, Osiris digambarkan sebagai raja mumi berwajah hijau dengan mahkota Atef, tongkat, dan cambuk, menegaskan perannya sebagai penguasa dunia bawah dan pelindung kehidupan setelah mati. Pengaruh Osiris juga terlihat dalam perkembangan agama dan budaya di luar Mesir. Konsep kebangkitan dan pengadilan jiwa memengaruhi kepercayaan di wilayah Mediterania dan kemudian dalam tradisi agama besar dunia. Festival, drama ritual, serta simbol-simbol Osiris tetap hidup dalam karya seni, sastra, dan budaya populer hingga masa kini. Osiris menjadi salah satu dewa paling penting dan abadi dalam sejarah umat manusia, dihormati sebagai pelindung, hakim, dan simbol keabadian. Kisah Osiris juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara keteraturan, Maat, dan kekacauan Isfet. Pertarungan abadi antara Horus dan Set, serta pengorbanan Isis, memperlihatkan bahwa keadilan dan cinta akan selalu menemukan jalannya meski menghadapi tantangan besar. Pesan ini tetap relevan di era modern, menginspirasi manusia untuk terus memperjuangkan kebenaran dan harapan di tengah ujian kehidupan. Dengan demikian, warisan Osiris tidak hanya hidup dalam mitos dan ritual Mesir kuno, tetapi juga dalam nilai-nilai universal yang terus menginspirasi generasi demi generasi. Ia adalah lambang kebangkitan, keadilan, dan harapan abadi, membuktikan bahwa kekuatan cerita dapat menyatukan manusia lintas waktu dan budaya. Demikian kisah lengkap Dewa Osiris, dewa kematian, kebangkitan, dan keadilan dalam mitologi Mesir kuno. Kisahnya yang penuh pengorbanan, cinta, dan keadilan telah membentuk budaya Mesir selama ribuan tahun dan tetap relevan hingga kini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika Anda suka dengan kisah-kisah mitologi dunia. Sampai jumpa di episode berikutnya.